Selamat pagi. Video presentasi ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Uruk melalui studi etnografi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat atas penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Dr. Sugolo Wiono, SH, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Uruk melalui studi etnografi, yang mana saya ingin menggunakan perspektif masyarakat bersahaja antropologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat adat Uruk menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi hingga saat ini. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dasar hukum, perspektif hukum adat, proses penyelesaian sengketa, perbandingan dengan sistem hukum modern, analisis kritis, serta kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Agar mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi pemaparan PPT. Baik, di sini yang akan saya presentasi yaitu analisis jurnal perspektif antropologi hukum masyarakat bersahaja penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Uruk melalui studi etnografi. Pertama, terdapat latar belakang dan isu konseptual, di mana penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan sistem hukum adat yang masih di berbagai daerah. Salah satunya adalah masyarakat adat Uruk yang berada di Kabupaten Bogor. Di tengah perkembangan hukum modern dan globalisasi, masyarakat adat menghadapi tantangan untuk mempertahankan nilai norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sistem hukum adat Uruk mampu tetap bertahan dan memperoleh legitimasi sosial di tengah dominasi sistem hukum negara. Selain itu, penting untuk melihat apakah mekanisme adat tersebut masih relevan dalam penyelesaian konflik masyarakat saat ini. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membahas hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga hukum sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan etnografi, penelitian berusaha memahami hukum dari sudut pandang masyarakat adat itu sendiri. Setelah itu, masuk ke dalam identifikasi masalah utama, yaitu terdapat bagaimana praktik penyelesaian sengketa tradisional pada masyarakat hukum adat jika ditinjau dari studi etnografi. Kemudian, yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat Uruk dalam mempertahankan praktik tradisional ini di era modernisasi. Dan ketiga, yaitu relevansi hukumnya. Bagaimana relevansi dan integrasi antara penyelesaian sengketa tradisional Uruk dengan sistem hukum eksekutif Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhir penyelesaian sengketa, tapi juga memperhatikan proses sosial, nilai budaya, dan legitimasi yang mendasar. Dari sini terlihat bahwa hukum adat bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan bagian dari identitas sosial masyarakat adat Uruk. Setelah melewati identifikasi masalah, terdapat slide membahas mengenai dasar hukum fondasi pengakuan negara, yang mana keberadaan masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, pasal 18b ayat 2 Undang-Undang 1945.
yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mengakui pelaksanaan hak wilayah masyarakat adat sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional. Dan terakhir, yang ketiga, realitas sosial masyarakat Uruk sendiri pun menunjukkan bahwa hukum adat masih dijalankan dan memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum adat Uruk tidak hanya memperoleh pengakuan sosial, tapi juga memiliki dasar konstitusional dalam sistem hukum nasional. Baik, selanjutnya terdapat perspektif hukum masyarakat bersahaja. Masyarakat adat Uruk digambarkan sebagai masyarakat yang bersahaja, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Karakteristik utama hukum adat Uruk adalah penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pada penghukuman. Berbeda dengan hukum negara yang banyak bergantung pada aturan tertulis, hukum adat Uruk lebih menekankan norma yang hidup dalam masyarakat, nilai kebersamaan, serta musyawarah. Selain itu, terdapat figur pemimpin adat yang memiliki legitimasi sosial dan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Keberadaan tokoh adat menjadi faktor penting karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat. Selanjutnya, membahas mengenai anatomi sengketa di masyarakat Uruk. Di sini menjelaskan bahwa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori utama sengketa dalam masyarakat adat Uruk. Kategori pertama adalah sengketa umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti persoalan batas tanah, pelanggaran kesepakatan, konflik keluarga, atau perselisihan antar warga. Kategori kedua adalah area yang dianggap bebas sengketa, yaitu wilayah yang berkaitan dengan nilai-nilai sakral, adat, dan kepentingan komunal masyarakat. Pada wilayah ini, masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi sehingga potensi konflik relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh aturan, tapi juga oleh tingkat internalisasi nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Selain itu, dapat tangga eskalasi penyelesaian sengketanya. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu musyawarah warga. Pada tahap ini, para pihak yang bersengketa didorong untuk berdialog dan mencari solusi secara kekeluargaan. Jika belum tercapai kesepakatan, maka sengketa akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Pada tahap kedua, tokoh adat berupaya menemukan titik temu berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, dan harmoni sosial. Apabila sengketa semakin kompleks, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui lembaga adat secara formal. Tujuan utama dari seluruh tahapan tersebut bukanlah mencari pihak yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan hukum sosial dan hubungan sosial harmonis dalam masyarakat. Baik, selanjutnya mengenai matriks komparasi antara bersahaja, masyarakat bersahaja, dan sistem modern. Di sini terdapat tabel di mana menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan sistem hukum modern, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Dari sisi tujuan hukum, masyarakat adat Uruk lebih menekankan
pemulihan hubungan sosial dan terciptanya keharmonisan masyarakat. Sementara itu, sistem hukum modern lebih berfokus pada kepastian hukum dan penegakan aturan. Dari sisi orientasi penyelesaian, hukum adat mengedepankan musyawarah dan konsensus. Sedangkan sistem hukum modern cenderung menggunakan mekanisme litigasi yang bersifat formal. Dengan demikian, kedua sistem memiliki kelebihan masing-masing. Hukum adat unggul dalam aspek penerimaan sosial dan efektivitas lokal, sedangkan hukum negara unggul dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hak secara formal. Karena itu, keduanya tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi. Setelah itu, terdapat analisis kritis antara titik temu sinerginya, yang mana menurut saya sebagai mahasiswa hukum bahwa kekuatan utama hukum adat urut terletak pada kemampuannya menjaga kohesi sosial dan menciptakan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Mekanisme musyawarah memungkinkan para pihak tetap mempertahankan hubungan baik setelah sengketa selesai. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, belum adanya standar prosedur yang baku dapat menimbulkan perbedaan penerapan dalam kasus yang berbeda. Kedua, terdapat kemungkinan benturan antara nilai adat dengan prinsip hak asasi manusia atau hukum nasional dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, diperlukanlah sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar kelebihan masing-masing sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Sinergi tersebut memungkinkan terciptanya keadilan tidak hanya formal, tapi juga substantif dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Setelah penjelasan panjang tersebut, terdapat kesimpulannya, di mana berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan 3 hal utama. Yang pertama, masyarakat adat uruk masih mempertahankan sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kedua, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, sehingga masyarakat mampu menjaga stabilitas masyarakatnya. Ketiga, hukum adat dan hukum negara tidak hanya dipandang sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan untuk menciptakan keadilan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal masih memiliki relevansi yang tinggi dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Tidak hanya kesimpulan, terdapat saran dan rekomendasi, yang mana terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan. Yang pertama, bagi pemerintah, di mana perlu penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui regulasi dan kebijakan yang lebih efektif. Kedua, bagi akademisi, di mana penelitian mengenai hukum adat perlu terus dikembangkan agar dapat memperkaya kajian hukum di Indonesia. Kemudian, bagi masyarakat, nilai-nilai musyawarah, kebersamaan, dan penyelesaian konflik secara damai perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Demikian, hukum adat dapat tetap hidup dan berkontribusi dalam sistem hukum nasional. Dan ini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint tugas ini. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal masyarakat saja penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat melalui studi etnografi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya dalam menjelaskan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa adat mengutamakan kedamaian. Mari kita terus melestarikan nilai-nilai luhur ini. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya.